Fakta film horor Freddy Krueger dan Jason Voorhees. Freddy Krueger adalah monster mimpi dari A Nightmare on Elm Street yang dirilis pada tahun 1984 dan sejak itu telah menghasilkan 7 sequel. Karakter buatan Wes Craven ini begitu ikonik hingga banyak digunakan dalam franchise lain, seperti menjadi karakter game dalam Mortal Kombat dan lain-lain. Ia begitu terkenal karena cara ia membunuh korbannya begitu unik, yaitu melalui mimpi. Selain cara membunuh korban, Freddy juga dikenal memiliki latar belakang yang suram dan kejam. Di film aslinya, dia diperkenalkan sebagai Springwood Slasher, seorang pemerkosa dan pembunuh berantai anak-anak yang dibakar sampai mati oleh orang tua korbannya setelah menghindari penjara. Setelah dia terbunuh, semangat Freddy yang terbakar dan cacat tetap hidup, sehingga menjadikan dirinya sosok yang lebih menakutkan. Karakter jahat seperti ini tentu saja diciptakan oleh Craven dengan menggabungkan beberapa inspirasi, sehingga menjadi sesuatu yang fenomenal. Lalu apa saja inspirasi tersebut? Craven menceritakan kisah yang mempengaruhi penciptaan Freddy Krueger ini. Dia mengingat sebuah artikel Los Angeles Times dari tahun 1970-an tentang sebuah keluarga yang melarikan diri dari Killing Fields di Kamboja. Setelah melarikan diri ke Amerika Serikat, anak muda itu mengalami mimpi buruk yang mengganggu di mana ada sesuatu yang mengejarnya. Dan teror itu membuatnya takut untuk tidur, jadi dia akan mencoba untuk tetap terjaga selama beberapa hari. Dan anak laki-laki itu akhirnya juga tertidur, tetapi orang tuanya mendengar ia berteriak di tengah malam. Namun dia sudah mati pada saat mereka menghampirinya. Dan bocah itu meninggal di tengah mimpi buruk yang mengerikan yang menjadi inspirasi utama dari film Nightmare on Elm Street dan monster mimpi seperti Freddy Krueger ini. Ada juga kasus lain yang melatar belakangi terciptanya sosok Freddy Krueger. Ada kasus lain yang dilaporkan tentang pria dalam situasi serupa yang berlindung di Amerika Serikat dan kemudian meninggal di dalam tidurnya. Fenomena itu kemudian dikenal sebagai Asian Death Syndrome. Tetapi itu bukan satu-satunya inspirasi Craven untuk Nightmare on Elm Street. Craven juga menggunakan beberapa pengalaman pribadi, terutama untuk sikap aneh dari Freddy tersebut. Sebagai seorang anak, Craven pernah berada dalam momen yang menakutkan di dalam rumahnya ketika seorang laki tua yang menyeramkan berjalan di sepanjang jalan di samping jendela rumah. Pria itu berhenti dan melirik Craven, sehingga membuatnya takut. Kemudian Craven mengingat hal itu ketika mengembangkan karakter penjahat ini. Jumat yang ke-13. Penanggalan Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13 berawal dari tahayul barat, yaitu Jumat tanggal 13 atau Friday the 13th kerap disangkut pautkan dengan hal mistis dan kesialan. Selain itu, Jumat tanggal 13 juga sangat kental dengan salah satu film horor laba, yaitu karya Victor Miller, yakni Friday the 13th. Jason kerap bertarung dengan ikon film horor lainnya. Salah satu yang paling terkenal adalah film Freddy vs. Jason, yaitu pertarungannya dengan penjahat di film series A Nightmare on Elm Street, yaitu Freddy Krueger. Friday the 13th adalah kisah kelompok remaja yang dibuntuti dan dibunuh ketika mencoba membuka kembali perkemahan musim panas di Crystal Lake. Tetapi kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa film ini didasarkan pada pembunuhan kehidupan nyata dari 3 remaja di Danau Bodom, Finlandia. Mungkin kita sering penasaran dari mana ide nama Jason Voorhees. Dan usut punya usut, ternyata ada 2 inspirasi terdekat yang didapatkan oleh pencipta karakternya, yaitu Victor Miller, ketika ingin menamakan karakternya. Spesifiknya, nama Jason terinspirasi dari kombinasi kedua anak Miller, yaitu Josh dan Ian. Sedangkan Voorhees adalah nama dari salah satu kawan Miller ketika masih SMA. Tokoh utama serial ini, yaitu Jason Voorhees, mengembara demi melanjutkan serangkaian pembunuhan. Di balik karakter pembunuhan berarah dingin ini, Voorhees hanyalah seorang anak yang pernah tenggelam di danau Camp Crystal.
Dan peristiwa tersebut membuat ibunya menjadi gila. Ia pun membalas dendam pada orang-orang di balik tragedi tersebut dengan cara yang sadis. Dalam film keduanya, digambarkan bahwa Voorhees masih hidup. Ia kembali balas dendam pada orang-orang yang membunuh ibunya dengan cara membunuh mereka. Jason adalah potret pembunuh kejam dan berhati dingin, namun begitu mencintai ibunya. Kemunculan Jason Voorhees di film tersebut juga dikisahkan dari dasar danau Crystal Lake. Dan baru-baru ini, sebuah patung dari Jason Voorhees ditemukan di dasar sebuah danau yang menjadi tempat favorit para penyelam di daerah Minnesota. Patung Jason Voorhees ditemukan di beberapa ratus meter di kedalaman danau Cosby, yaitu Minnesota. Yaitu Curtis Lar, orang yang telah membuat mimpi buruk semua pencinta film horor menjadi nyata dengan membuat patung Jason Voorhees tersebut pada beberapa tahun yang lalu. Dan patung Jason Voorhees ini terlihat sangat nyata. Saking nyatanya, kalau dilihat memang seperti termakan usia dengan adanya lumut dan karat di rantainya. Namun justru itu yang membuat patung Jason Voorhees ini menjadi semakin menyeramkan. Itu dulu beberapa kaitan antara film horor dan kisah nyata yang menarik untuk dibahas. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tambahan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya, maka tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.